Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Honorable Farabi Hanif Anumida, as a director of Law Divine Vidar Boarding School Foundation, respectable to my parents and my beloved family. So today I will be explain about the secret preaching of Prophet Muhammad. After receiving the order from Allah through revelation, Prophet Muhammad began to plan a strategy to spreading Islam. The first step is preaching secretly to family and trust friends. This this chosen to anticipate the reaction of Quraysh that will be surprised and not yet to accept the teachings that decide their belief. And Prophet Muhammad carried out the secret preaching through the personal approach that create emotional and close connection between the preacher and the listener. That also combine the effort or ikhtiyar and trust in Allah or tawakal. And also Prophet Muhammad paid attention to situation and condition while preaching. And Prophet Muhammad conduct secret preaching to 2 years. And there are some as-sabiqun al-awwalun, or those who accept Islam first. There are Khadijah, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, and Abu Bakar. After accepting Islam, Abu Bakar spreading and invite others to embrace it. And some companions that accept after Abu Bakar spreading the Islam is Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, and other. And later, there are some companions that accept Islam secretly, like Bilal bin Rabah, Abu Salama, Abdullah bin Mas'ud, Ubaidillah bin Harith. And also they kept their faith secretly because it's chosen to avoid the threats and torture from the Quraysh. In addition, external challenge, their faith also tested by internal challenge, like Isra Mi'raj that was beyond the human understanding, but Abu Bakar was trust and belief about the Isra Mi'raj that Prophet Muhammad said to him. Also because of that, Abu Bakar called as As-Siddiq. Jadi setelah menerima wahyu dari Allah, Nabi Muhammad langsung melakukan strategi untuk menyebarkan Islam, dan langkah pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yang dimana tujuan ini bertujuan untuk mengantisipasi reaksi dari kaum Quraisy yang mungkin akan terkejut dan mungkin tidak akan percaya terhadap ajaran Nabi, karena yang ajaran yang bersimpangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ditujukan kepada keluarga dan teman sahabat-sahabat yang dipercayanya. Dan cara Nabi Muhammad dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah dakwah perseorangan yang dimana menciptakan kedekatan emosional dan juga koneksi yang tertutup antara pendakwa dengan yang mendengarkan. Dan juga Nabi Muhammad dalam dakwah tertutup ini, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini mengombinasikan antara ikhtiar, effort, dan kepercayaan kepada Allah atau tawakal. Dan juga Rasulullah selalu melihat, memperhatikan situasi dan kondisi sekitar ketika dia sedang mendakwah. Dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad selama 3 tahun. Dan ada beberapa orang yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu ada Khadijah, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Nah, setelah menerima Abu Bakar pun tidak segan untuk menyebarkan Islam dan mengajak sahabat yang lain untuk masuk ke dalam Islam. Dan beberapa sahabat yang masuk setelah Abu Bakar mendakwakan Islam ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah. Dan setelah itu ada beberapa sahabat yang menerima Islam secara
secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, yaitu ada Bilal bin Rabah, Abu Salamah, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubaidillah bin Harits. Nah, orang-orang yang menerima Islam yang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi ini menjaga keimanan mereka secara sembunyi-sembunyi agar menghindari ancaman dan penyiksaan dari kaum Quraisy. Dan juga selain mereka menghadapi tantangan eksternal, mereka juga menghadapi keimanan mereka diuji oleh tantangan internal. Karena beberapa dari ajaran Nabi Muhammad, yaitu Isra Mi'raj, pada saat itu Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang dimana pada saat itu berada di luar akal pikiran manusia pada saat itu. Namun para sahabat termasuk Abu Bakar mempercayai tentang peristiwa Isra Mi'raj, bahkan hal itulah yang membuat Abu Bakar disebut As-Siddiq. I think it's not for today. Thank you for attention. For next videos and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.